Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Selain garam dan garis pantainya yang khas, Pulau Madura juga dikenal sebagai sentra penghasil tembakau. Tembakau hasil petani Madura sudah terkenal dengan kualitasnya. Bahkan, beberapa pabrik rokok besar mendirikan gudang khusus di Madura untuk menampung hasil tembakau terbaik hasil petani mereka. Simak cerita Ocha Kalista, Ralita Pamekasan. Tembakau Madura merupakan salah satu komoditas tanaman yang banyak diminati oleh petani di Indonesia. Tanaman ini seringkali disebut sebagai daun emas karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Di Pulau Madura, tanaman tembakau bukanlah tanaman baru. Ada dua pendapat tentang asal-usul tanaman tembakau di Madura. Pendapat pertama mengatakan bahwa tanaman tembakau diperkenalkan di Madura oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa pada waktu kedatangan bangsa Belanda di Madura sekitar abad ke-16, tanaman tembakau telah banyak dibudidayakan oleh rakyat. Tanaman tembakau telah ada sebelum kedatangan Portugis ke Indonesia. Bahkan timbul dugaan bahwa tembakau merupakan tanaman asli Madura. Dan hal ini berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Madura bahwa tanaman tembakau diperkenalkan pertama kali oleh penyebaran Islam dari Kudus bernama Pangeran Ketardus sekitar abad ke-12. Maka, tak lebih kiranya jika Thomas Santoso dalam Tata Niaga Tembakau di Madura, bahwa Madura dan tembakau adalah dua hal yang tak terpisahkan. Tanaman tembakau di Madura ini tersebar dari dataran tinggi di sebelah utara Pulau Madura, mulai dari Kabupaten Pamekasan, Sumeneb, Sampang, dan Bangkalan. Percobaan menanam komoditas tembakau secara besar-besaran baru dimulai pada tahun 1830 karena adanya sistem tanam paksa untuk memenuhi pasar Eropa. Kemudian pemerintah Belanda mengenalkan tembakau jenis Virginia, namun gagal karena lahan dan sistem pengairan yang buruk serta kondisi sosial budaya pada saat itu yang tidak mendukung untuk penanaman tembakau secara besar-besaran. Baru pada era kepemimpinan Raffles, kesuksesan budidaya tembakau di Madura mulai dapat dirasakan. Bahkan dari hasil pertanian tembakau nomor 1 setelah padi, di mana pada awal abad ke-20, perdagangan tembakau di Kabupaten Pamekasan dipegang oleh Cina. Kemudian jelang runtuhnya Hindia Belanda, luas ladang tembakau adalah 10% dari seluruh penanam tembakau. Dan hal ini menunjukkan tembakau menempati posisi strategis sebagai tanaman yang banyak dicari orang. Kopi bukan lagi sebatas minuman penghangat atau pengusir kantuk. Menikmati kopi sudah bergeser menjadi sebuah gaya hidup. Dan hal ini harus juga didukung kualitas kopi yang nomor 1. Di Lumajang sudah lama dikenal sebagai penghasil kopi pilihan. Kontur alamnya yang bergunung sangat ideal untuk perkebunan kopi rakyat. Salah satunya dari Pasru Jambe, Senduro, Gucialit, dan Tempur Sari. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang yang mengajak kita jalan-jalan ke sana. Sebagian wilayah di Kabupaten Lumajang memiliki areal yang sangat berpotensi untuk menanam kopi, seperti wilayah Kecamatan Pasru Jambe, Senduro, Gucialit, dan Tempur Sari. Adapun jenis kopi terbaik yang dihasilkan dari anugerah tanah yang subur Lembah Semeru, di antaranya kopi Robusta, kopi Arabica, kopi Excelsa atau kopi Nangka, dan kopi luwak liar yang kapasitasnya terbatas. Rival Musaki, salah satu produsen kopi luwak liar di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, mengatakan bahwa kopi luwak merupakan salah satu kopi yang paling populer dari Indonesia dan dianggap sebagai kopi termahal di dunia karena kelangkaannya dan rasanya yang eksotis. Selain itu, kopi luwak liar merupakan kopi dengan kelas premium yang memiliki cita rasa tinggi karena cita rasa yang dimilikinya sangat lembut dan ramah di lambung sehingga membuat kopi ini dicintai oleh banyak orang.
Adapun faktor lain yang membuat kopi luwak terkenal adalah proses pembuatannya yang berasal dari kotoran hewan jenis musang bernama luwak. Selain itu dikatakan rival bahwa untuk setiap harinya jumlah produksi kopi luwak liar yang dihasilkan adalah sekitar 5 pieces yang dikemas dengan neto 200 gram yang nantinya dijual dengan harga yang berkisar Rp130.000 per piecesnya. Untuk pemasarannya, ia menjelaskan bahwa produk kopi luwak liar Kabupaten Lumajang telah dapat memenuhi permintaan dari dalam maupun luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Qatar, dan Jepang. Sekarang kita ke Kabupaten Sidoarjo. Ada satu tempat wisata yang memanjakan buat penghobi mancing dan penghobi makan ikan. Namanya Wisata Telocor. Krista Rahmat, Suara Sidoarjo yang punya cerita. Di Sidoarjo banyak tempat wisata yang bisa jadi alternatif tempat berlibur. Salah satunya Telocor. Kalau dari pusat kota Sidoarjo lurus ke selatan arah ke Porong. Sahabat, jalan ke arah Telocor, kiri dan kanannya masih terasa nuansa pedesaan. Deretan rumah khas desa lengkap dengan warga yang ramah. Jalannya sudah diaspal, jadi sangat mudah, nyaman dilewati. Melewati pinggiran Sungai Porong, jalan lurus ke Telocor ini bisa bikin kangen suasananya. Seperti Pak Markum, salah satu petambak yang sudah tinggal di Desa Tambak Kalisogo Jabon sejak tahun 61. Pertama-tama usaha itu tanam itu padi sama sayur-sayuran gitu. Lama-lama itu kan dekat laut, jadi tanahnya lama-lama asin. Setelah asin terus pertumbuhan itu tanaman kurang bagus, terus saya alihkan ke tambak tahun sekitar 95. Menurut Pak Markum, banyaknya pengunjung membuat dia berpikir bagaimana memanfaatkannya. Enggak, awalnya ya masih kecil dulu, ya, terus dikelola, ya ukuran 2 hektar. Dan akhirnya Pak Markum punya ide untuk bikin lesehan supaya pengunjung selain mancing bisa juga menikmati hasil tambaknya. Buat yang suka kuliner, banyak olahan ikan segar seperti kepiting, ikan, kerang, dan lainnya yang diambil langsung dari tambak. Ya macam-macam, di sini ada yang udang, terus bandeng sama patin sama nila itu. Sebagian ada tumbro. Prosesnya ya kita tinggal ngikuti saran dari Dinas Perikanan aja. Jadi kalau suka mancing atau makanan olahan dari tambak, langsung ke Telocor. Ada benarnya juga istilah jangan menilai dari namanya. Karena meskipun bernama seram, ada sebuah pantai di Blitar yang punya keindahan. Namanya Pantai Gondomayit. Namanya memang seram, tapi isinya luar biasa indah. Ninda Alivia Persada Blitar yang mengajak kita ke sana. Sahabat, Indonesia memiliki banyak pantai gelombang air yang besar. Salah satunya adalah Pantai Gondomayit di Blitar. Bagi Anda yang memahami bahasa Jawa, Anda mungkin mengernyitkan dahi mendengar namanya. Gondo memiliki arti bau, sementara mayit merujuk kepada mayat. Tenang, tempat ini bukanlah pantai yang menyeramkan, namun sebuah tempat yang layak dikunjungi untuk menikmati keindahan Pantai Gondomayit. Lokasi pantai terletak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Pantai ini bagaikan surga yang tersembunyi karena masih belum banyak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Gondomayit ini. Tempatnya sejuk dan asri. Anda bisa menikmati suasana liburan pantai sambil duduk di bawah pepohonan hijau. Di tempat ini, Anda tidak akan menemukan batu karang tajam, namun dapat menikmati hamparan pasir putih berwarna mutiara dan air sejernih kristal. Pemandangan matahari terbenam di Pantai Gondomayit juga sangat tepat bagi Anda yang suka menikmati keindahan matahari terbenam. Pantai Gondomayit terletak di balik bukit Pantai Tambak Rejo. Satu-satunya akses menuju Pantai Gondomayit adalah berjalan kaki menelusuri bukit dari Pantai Tambak Rejo. Kenakanlah sandal gunung atau sepatu olahraga supaya kaki Anda tidak lecet ya. Perjalanan ini cukup memakan energi. Anda akan menelusuri sebuah muara sungai yang bila air pasang memungkinkan Anda bisa berenang di sana. Anda juga akan melewati jalan yang berbatu dan berliku serta menemui banyak tanjakan dan turunan.
Namun, di atas bukit, Anda bisa melihat pemandangan indah Laut Selatan dengan mendengar deburan ombak lautan. Di sepanjang jalan setapak di atas bukit, sahabat akan menemukan tempat beristirahat seperti gubuk yang lengkap dengan kursi dan meja panjang. Jadi, Anda bisa beristirahat atau tidur-tiduran sejenak di sana. Sahabat, yang perlu diketahui, Pantai Gondomayit memiliki pesona pasir putih yang terhampar bersih, bebas dari sampah dan kotoran lainnya. Air laut yang biru jernih berkilauan akan menarik hati siapapun untuk berenang di dalamnya. Nah, ketika air surut, sahabat pun bisa melihat warna-warni organisme pantai. So, sahabat tertantang untuk menikmati keindahan Pantai Gondomayit di Blitar. Yuk rencanakan perjalanan Anda sekarang dan mulai persiapkan perlengkapan untuk pergi ke Pantai Gondomayit yang ada di Kabupaten Blitar. Hobi jalan ke alam liar atau bermimpi melintasi padang savana di Afrika? Jangan jauh-jauh, cukup ke Kabupaten Ngawi saja, tepatnya di lingkungan hutan Kampung Bulak PP. Suasana lingkungan alaminya banyak yang bilang mirip dengan alam Afrika. Penasaran? Yuk simak cerita dari Renata Surya, Suara Ngawi. Keberadaan ratusan kerbau di lahan hutan jati di Kabupaten Ngawi ini disebut-sebut mirip dengan wisata alam liar di tengah hutan Afrika. Kesan alam liar ini semakin kuat karena kerbau ditempatkan khusus di lahan tersebut. Sementara pada pemeliharaannya tinggal di kawasan lain yang berbeda. Di Kampung Kerbau, pengunjung bisa menyaksikan kerbau-kerbau melakukan berbagai aktivitas khas di alam bebas. Menyaksikan rombongan kerbau berendam di air sungai yang masih alami atau melihat kerbau-kerbau itu menuju kandang masing-masing tentu menjadi pengalaman menarik. Sebagian orang menyebut Kampung Kerbau sebagai pilihan wisata alternatif yang perlu dikunjungi. Kampung Kerbau merupakan istilah yang disematkan pada sebuah dusun di Kabupaten Ngawi di Dusun Bulak PP, Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren. Terdapat ratusan ekor kerbau di sana. Setiap sore, kerbau-kerbau ini dimandikan di salah satu sungai di dusun tersebut. Pemandangan ini kerap kali menjadi tontonan banyak orang. Nama saya Adinda, pengunjung lokal yang sengaja datang ke sini bersama teman-teman saya untuk melihat kerbau-kerbau yang ada di sini. Uniknya, kerbau yang ada di sini tinggal di suatu rumah yang terpisah dengan tuannya. Yang saya lihat kerbau-kerbaunya sangat mandiri. Dia hanya digiring, dia mencari makan sendiri, dia mandi sendiri, dia membuang kotorannya sendiri, sehingga rumah yang ditempatinya tampak bersih. Kerbau-kerbau di Dusun Bulak PP merupakan hewan peliharaan masyarakat setempat dan kabarnya tradisi menggembalakan kerbau ini sudah berlangsung sejak masa penjajahan. Saat itu masyarakat memelihara kerbau untuk menunjang pertanian mereka. Kerbau difungsikan sebagai pembajak di sawah. Ada sekitar 60 kandang kerbau di hutan jati milik perhutani. Kandang-kandang ini serupa dengan rumah tinggal karena dibangun permanen. Uniknya, kerbau-kerbau itu mengetahui kandang mereka masing-masing. Selain itu, kerbau-kerbau itu juga hafal jalan menuju dan pulang dari sungai di mana mereka dimandikan. Kegiatan kerbau mandi ini kerap menjadi tontonan bagi warga sekitar. Mereka sengaja bergerombol di atas jembatan untuk menyaksikan kerbau-kerbau berendam di air sungai. Untuk Anda yang bosan suasana wisata yang itu-itu saja, cobalah datang ke sini ya. Rasakan nuansa alam asli, asri nan damai, membaur dengan makhluk ciptaan Tuhan yang tak kalah indahnya. Saya Renata Surya, Suara Ngawi. Jalan-jalan ke suatu daerah kurang lengkap tanpa icip-icip kuliner khasnya. Dan Gresik punya banyak kuliner khas yang wajib masuk daftar tunggu untuk dicicipi. Pernah dengar sego rumo? Ini kuliner khas dari Desa Rumo, Kecamatan Manyar. Seperti apa kelezatannya? Isiatun Hania yang bercerita untuk kita. Gresik mempunyai beragam kuliner nikmat yang digemari berbagai kalangan. Salah satunya adalah sego rumo.
Sego Rumo sendiri merupakan kuliner khas Desa Rumo, Kecamatan Manyar. Konon, Sego Rumo berawal dari kisah seorang wanita Desa Rumo yang hidup serba kekurangan. Lalu dia berkeluh kesah kepada seorang wali yang kemudian menyarankannya untuk menjual desanya. Walau sempat kebingungan, wanita tersebut akhirnya menemukan jawabannya. Ia diminta menjual Sego Rumo yang akhirnya menjadi makanan khas desa setempat. Sego Rumo sendiri mempunyai karakter yang berbeda dengan makanan khas lainnya. Teksturnya yang mirip seperti bubur membuat sebagian orang Gresik menyebutnya bubur Rumo. Jika kalian nanti membelinya sahabat, maka akan disajikan di atas daun pisang yang disebut dengan takir. Bubur yang berwarna kuning disebut dengan rumo. Tidak lupa juga ditambahkan pelengkap seperti sayur dan kerupuk, dan di bagian atasnya ditaburi dengan koya yang terbuat dari parutan kelapa goreng yang dicampur dengan sambal. Sahabat, cukup dengan merogoh kocek sekitar 5.000 saja sudah mendapatkan satu porsi Sego Rumo. Kalian dapat menjumpai penjual Sego Rumo di sekitar Pasar Gresik mulai pagi hingga pukul 9. Walau sangat terjangkau, namun sekarang ini tidak banyak penjual yang menjajakan makanan khas yang satu ini. Hal tersebut dikarenakan tidak sembarangan orang yang dapat mengolah Sego Rumo senikmat warga Desa Rumo asli. Saya Syatun Hania mengabarkan dari Suara Gresik untuk Potret Jawa Timur. Persoalan utama di lingkungan anak tidak jauh dari bully atau perundungan. Yang merasa kuat dan banyak selalu merasa berkuasa dan menekan yang dianggap lemah. Ini yang kemudian dicoba untuk diselesaikan oleh Forum Anak Nganjuk. Kasus-kasus yang muncul mencoba untuk dicari penyebabnya dan diselesaikan secara elegan. Agustin Mertigawati dari Ersal Nganjuk yang membawa ceritanya. Perundungan masih menjadi momok bagi anak. Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi atau Fantasi berusaha memeranginya. Para pengurus yang juga berstatus pelajar melakukan edukasi pada sesama pelajar. Puluhan anak bermain dengan riang di halaman Dinas PPPA pada peringatan Hari Anak Nasional atau HAN. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan anak di tempat tersebut. Semua terlihat ceria dan bisa membaur. Namun, sebagian besar anak tersebut sejatinya adalah anak golongan rentan. Mulai dari disabilitas anak jalanan, korban dan pelaku kekerasan seksual, dan semacamnya. Namun, ketika sudah dikumpul dalam satu wadah, sekat-sekat tersebut berlahan sirna. Mereka menjadi tidak berjarak lagi selayaknya anak-anak pada umumnya dan mereka saling berbagi tawa tanpa beban. Di antaranya anak-anak tersebut ada sekumpulan remaja dengan atasan berwarna putih usia di bawah 18 tahun yang merupakan pengurus Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi Fantasi. Forum yang dibentuk sebagai wadah untuk menjaring aspirasi dan menangkap isu yang terjadi di kalangan anak dan secara kebetulan di tahun 2020 mereka fokus pada isu perundungan. Ketua Fantasi Cahyani Rianawa 17 tahun kelas 12 di SMA Negeri 2 Nganjuk mengatakan dirinya yang aktif berkecimpung dalam kegiatan anak-anak di Nganjuk dan juga pernah terpilih menjadi Duta Anak Nganjuk tahun 2019. Berbekal pengalaman tersebut, dirinya bersama 30 pengurus lainnya berusaha mengembangkan ide sosial, yakni membantu anak-anak di luar sana untuk berbagi bahkan mengadu. Dan salah satu produk unggulannya adalah Chat Sahabat Anak atau CASA. CASA merupakan sebuah wadah bagi anak-anak untuk sharing atau mengeluarkan unek-unek mereka, termasuk menjadi tempat untuk mengadukan isu perundungan, bahkan kekerasan fisik maupun seksual yang dialami. Platform yang digunakan adalah WhatsApp Business yang bisa digunakan untuk mengadu lewat platform CASA tersebut. Dan nantinya akan ada konselor dari Fantasi yang menanggapinya. Selama 1 bulan rata-rata selalu ada laporan sebanyak 10 hingga 15 item. Tidak hanya ditanggapi, namun konselor juga akan membantu memberikan solusi. Dari Agustin Mertigawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro,
dan RGR Tulungagung.